Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Azkia. Sebagai moderator, saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri. Kurikulum vitae pemateri masa penerimaan penegak tamu tahun ajaran 2021-2022. Nama Rauf SPD. Tempat tanggal lahir Pulau Merak 28 Desember 1989. Jenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir S1. Jabatan guru. Alamat kantor lingkungan Gerem Talang RT 04 RW 08. Nomor HP 087871023133. Alamat rumah lingkungan Gerem Talang RT 01 RW 08. Pengalaman pendidikan SDN Gerem 2, MTSN Pulau Merak, MAN Pulau Merak, STKIP Setia Budi Rangkas Bitung. Pengalaman organisasi Ketua DKR Grogol tahun 2007, Sekretaris DKC Cilegon tahun 2009, Pengurus Kuarcap, Pengurus Kuaran. Moto hidup selalu optimis. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Rauf untuk menyampaikan materi 3, yaitu tentang motivasi dan penanaman karakter untuk calon penegak. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in wala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya banggakan, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan juga tempat. Yang saya banggakan kakak calon penegak tamu di Ambalan MAN 2 Kota Cilegon ini. Semoga diberikan kesehatan serta kelancaran dalam mengikuti setiap jenjang kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Ambalan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka penyampaian materi tentang motivasi dan penanaman karakter calon penegak. Kedua, sholawat beriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak para penegak yang saya banggakan, dalam sebuah organisasi tentu kita harus adanya sebuah motivasi untuk pencapaian karakter pribadi yang unggul, untuk pencapaian karakter dan juga jati diri yang baik. Dalam season kali ini Karaub berusaha untuk ataupun berbagi cerita ataupun berbagi ilmu dalam motivasi dan juga karakter. Baik, kakak semuanya yang kakak banggakan, calon-calon penegak. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa sih definisi ataupun arti dari motivasi, gitu ya. Karena tanpa kita mengetahui arti ataupun definisi dari motivasi itu, kita tidak tahu
yang sering kita sebut-sebut aja motivasi, Kak. Tolong berikan motivasi kepada saya. Tolong juga berikan motivasi pada orang tua saya agar saya bisa ikut ini dan ikut yang lain sebagainya. Nah, maka dari itu inilah materi yang akan Kakak bawakan tentang motivasi. Kakak semuanya yang Kakak banggakan, definisi dari motivasi itu sendiri adalah sebuah proses yang menjelaskan mengenai adanya sebuah intensitas atau ketekunan dan arah dari individu untuk mencapai suatu tujuan. Apa sih itu intensitas? Intensitas itu sebuah keyakinan, sebuah belief lah. Ibarat katanya kalau kita itu mempercayai. Jadi dalam motivasi itu sendiri ada juga nanti bagiannya. Ini istilah motivasi itu muncul karena suatu kebutuhan. Kebutuhan itu ada kebutuhan yang jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kalau motivasi, ketika orang itu jatuh down, perasaannya, hatinya, pikirannya, semuanya, yaitu berarti harus butuh motivasi jangka pendek yang harus secepatnya kita lakukan motivasi itu. Kemudian yang kedua adalah apa sih itu karakter? Karakter itu adalah nilai, sebuah nilai atau ciri khas, watak, bisa juga disebut sebagai akhlak atau kepribadian yang timbul ataupun tumbuh dalam diri seseorang. Nah, itu yang disebut dengan karakter. Ini definisi banyak juga menurut para ahli dan juga para motivator handal, terutama kayak Pak Mario Teguh, Ari Ginanjar dan yang lain sebagainya. Dia berbeda mengartikan sebuah kata motivasi dan juga karakter. Nah, dalam hal ini, inilah yang kakak tahu, yang kakak alami sebuah karakter dan juga motivasi itu. Nah, lanjut kakak sekalian, ini motivasi karakter menurut para ahli. Jadi dalam sebuah motivasi dan juga karakter itu ada juga para ahli yang menyikapi atau memberikan tanggapannya terhadap motivasi itu. Yang pertama yaitu ada Weiner, yang kedua adalah Uno. Mereka adalah sebuah pakar motivasi ataupun motivator yang memberikan definisi. Yang pertama adalah motivasi menurut Weiner itu adalah sebuah kondisi internal yang dapat memberikan semangat untuk dapat bertindak dan mampu mendorong seseorang mencapai tujuan tertentu. Artinya, kalau seseorang yang butuh dengan motivasi itu, pasti dia selalu mencari kenyamanan, selalu mencari teman yang membuat dia aman ataupun merasa terjamin dirinya ataupun kepribadiannya. Nah, itu untuk motivasi menurut beliau. Kalau karakternya, kata beliau adalah yaitu watak pribadi dalam mengembangkan cara berpikir dan juga moral. Artinya ketika motivasi itu sudah didapatkan oleh seseorang dari orang, timbullah sebuah kepercayaan pribadi untuk mengembangkan sehingga menjadi sebuah watak ataupun ciri khas. Moral itu dalam bentuk tingkah lakunya, yaitu disebut sebagai juga bisa juga dengan akhlak dan yang lain sebagainya. Kalau menurut para ahli yang kedua, yaitu Uno, ini juga sama pakar motivator, seorang motivator. Menurut beliau, motivasi adalah suatu dorongan internal dan juga dorongan eksternal yang asalnya dari dalam diri seseorang dan diindikasikan dengan adanya suatu hasrat serta minat. Jadi ketika orang itu mencapai titik nol, membutuhkan sebuah dorongan baik dari internal ataupun eksternalnya, dia akan selalu mencari. Kalau dari internal itu bisa jadi dari keluarga, bisa jadi dari saudara, bisa juga dari beberapa teman dekatnya.
Kalau dari eksternal, dari luar, itu bisa jadi dari posisi situasi, lingkungan, bahkan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini juga menurut beliau sebuah dorongan agar terciptanya motivasi itu, sehingga motivasi terbentuk, terserap oleh diri kita yang membutuhkan. Ya, kita harus mengetahui dulu apa yang namanya motivasi untuk diri kita. Karena kalau kita masalah pribadinya adalah tentang perasaan yang patah, misalkan tentang semangat yang kendor, ya berarti sang motivator ataupun sang pemberi motivasi harus tahu ini anak kena apa ini sampai down begini. Jadi harus kita cari tahu dulu kronologi masalahnya. Kemudian kalau karakternya menurut Pak Uno ini adalah sebuah gambaran atau cerminan dalam menjalankan aktivitas sebagai tolak ukur pribadi yang bijaksana. Nah, jadi kalau kata Pak Weiner itu adalah watak pribadi untuk mengembangkan cara berpikir, kalau karakter menurut Pak Uno ini adalah cerminan, gambaran untuk mencapai supaya sebagai tolak ukur pribadi yang baik, bijaksana ataupun terutama yang positif begitu. Jadi kakak-kakak semua di sini jangan pernah untuk menutup hati, jangan pernah untuk menutup pikiran ketika kita down, jatuh. Mulai dari angka 0 ketika kita sudah melangkah sampai angka 10, tiba-tiba mau naik ke angka 11 ataupun ke tangga 11 rusak. Kita harus punya berpikir yang cepat. Apa kita mau membenahi angka 11 atau turun kembali dari angka 0? Sebaik-baiknya manusia ketika mengalami seperti itu, berpikirlah secara cepat. Tidak usah lagi memikirkan dampaknya. Kalau lanjutkan. Jangan pernah perasaan Anda teriringi rasa ragu sehingga membuat langkah Anda terhenti dalam situasi dan juga kondisi itu. Oleh karena itu, kakak-kakak semuanya, para calon penegak ini harus mempunyai cara berpikir yang cepat, gitu. Kemudian seterusnya adalah ini faktor adanya motivasi dan karakter itu sendiri. Nah, kakak bagikan 2. Jadi motivasi itu akan timbul ketika kita itu mendapatkan yang pertama adalah faktor rasa puas atau yang memicu kita, gitu. Kakak bedakan menjadi 2. Yang keduanya adalah faktor pemeliharaan atau juga bisa kita artikan dengan bahasa sederhananya adalah pengaplikasian. Nah, begitu. Kemudian untuk karakter sendiri ada 3. Jadi karakter itu akan tumbuh dan akan juga berbentuk ketika karakter itu kakak bedakan menjadi 3. Yang pertama itu dari keluarga, lingkungan, dan juga pergaulan. Nah, dari ketiga itu, baik, kita akan kupas satu-satu tentang motivasi. Sekarang motivasi. Lanjut. Nah, faktor adanya sebuah motivasi itu dipengaruhi oleh yang pertama, dijadikan sebagai pemicu atau pemuas. Apa saja? Kakak bagikan menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah ketika kita merasa puas, ketika kita merasa dapat satu tujuan itu, ada kepuasan kerja. Yang kedua ada rasa tanggung jawab dan juga prestasi yang diraih. Nah, jadi motivasi itu sendiri akan muncul sama kita ketika kita itu mendapatkan kepuasan kerja atau kepuasan dalam berkegiatan. Jadi happy bawaannya, tidak lagi berbentuk ragu-ragu, tidak juga ada permasalahannya. Kita pandai menaruh masalah lah. Nah, sekarang ini saya lagi ikut pramuka, ya udah berarti hati saya, pikiran saya di pramuka. Ketika diberikan tugas oleh kakak pembina, kita pun mengerjakannya dengan semangat, dengan juga riang, gembira, happy lah pokoknya. Tidak ada lagi beban. Kemudian ada juga ketika seseorang itu mempunyai motivasi ketika diberikan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar yang memicu dirinya itu untuk selalu bertanggung jawab terhadap perintah
ataupun yang diberikan oleh pembina ataupun orang lain. Contoh misalkan kalau di penegak kita akan membuat sebuah kegiatan. Nah, kegiatan itu harus memerlukan sangga kerja atau panitia. Nah, ketika adik-adik ataupun kakak-kakak ini diberikan suatu tanggung jawab untuk menjadi ketua sangga kerja, ya mau tidak mau kakak harus siap. Nah, ini harus dijadikan sebuah dorongan. Nah, ketika orang itu biasanya terlihat biasa-biasa saja, terlihat juga pendiam, ketika berubah drastis ketika diberikan tanggung jawab. Oh, jadi begini. Orang itu supaya cekatan harus diberikan tanggung jawab dulu begitu. Ada juga yang begitu. Tipe-tipenya banyak sekali. Dan yang ketiga adalah prestasi yang diraih. Dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah acara, ada perencanaan yang disebut dengan planning, ada juga finishing nanti. Nah, ketika finishing ini sesuai dengan arah, sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan, timbul rasa kepuasan sendiri. Timbul juga rasa ingin menggali kembali, timbul juga rasa sebuah dorongan yang pasti ketika kita mendapatkan tugas baru. Nah, itu. Jadi ketiga faktor itulah yang membuat motivasi itu akan selalu timbul, akan selalu muncul dalam diri rasa semangat. Begitu. Selanjutnya adalah faktor yang kedua, yaitu faktor pemeliharaan atau pengaplikasian. Yang pertama adalah hubungan interpersonal di antara teman sejawat, atasan ataupun ya bawahan lah gitu. Dalam dunia kerja ada manajer, supervisor ataupun yang lain sebagainya. Dalam kegiatan ataupun struktur organisasi ada pembina, ada juga ketua, ada wakil dan sebagainya macam. Itu tergantung pada proporsional kita tempatnya di mana. Ketika kita jadi ketua, ketua sudah punya tugas pokok fungsinya menjadi ketua. Ketika kita menjadi anggota, jadilah anggota yang baik, jadilah anggota yang patuh terhadap ketua. Gitu. Dan yang kedua adalah kondisi kerja atau kegiatan. Ketika di situasi kegiatan yang dianggap sulit, nah itu juga bisa membuat kita pusing. Tapi kalau kita mempunyai cara pikir yang cepat, nah disitulah akan rasa timbul itu, wah ini nggak bisa nih kita selesaikan sendiri, harus kita selesaikan melalui pembina nih, harus kita selesaikan melalui orang tertentu nih. Jadi cara itu harus pemimpin miliki, harus kakak-kakak miliki, berpikir cepat. Ketika menemukan sesuatu dan harus diputuskan pada saat itu, ya kita tidak lagi berbicara dampak ataupun berbicara efek. Ya karena harus diputuskan waktu itu. Jadi yang ketiga adalah keamanan dan juga keselamatan kerja atau kegiatan. Nah, ketika faktor pemuas ataupun pemicu ini dibandingkan dengan faktor pengaplikasian atau pemeliharaan, nah adanya rasa aman ketika kita mengikuti pramuka. Contoh kegiatan yang kita senangi adalah pramuka. Oh, di pramuka mah orangnya baik-baik, kakak-kakaknya juga sopan-sopan, senior-seniornya juga memberikan contoh ataupun teladan yang baik. Jadi timbul dalam diri itu sebuah rasa aman dan juga sebuah rasa nyaman. Nah, jadi tidak ada lagi bentuk keraguan dalam berorganisasi nantinya. Itu yang memicu kita untuk termotivasi untuk menanamkan sebuah karakter. Nah, untuk karakter itu sendiri kakak bedakan menjadi 3. Yang pertama, karakter itu akan tumbuh itu dari keluarga. Keluarga itu ada 2, kakak bedakan. Yang pertama adalah bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua ini meliputi bagaimana cara orang tua mencontohkan ketika anaknya itu sholat, ketika anaknya itu makan, ketika anaknya itu bertegur sapa. Yaitu orang tua harus memberikan warna terhadap anak. Karena perekam terbaik yaitu adalah lagi masa anak-anak. Ketika itu akan
muncul akan diingat selalu ketika orang tua salah memberikan. Karena anak-anak itu pikiran di bawah sadarnya itu lebih dalam ketika posisi masih anak-anak. Jadi cepat tanggap dan tersimpan selalu di otak kanan, bukan lagi di otak kiri. Nah, otak kanan itu selalu dipikirkan dan terus diaplikasikan sampai gede nanti. Bayangkan jika orang tua memberikan pengajaran atau contoh yang salah, akan memberikan warna hidup terhadap anaknya nanti. Nah, yang kedua adalah faktor dari keluarga itu ada juga adat atau aturan keluarga. Kalau keluarga memberikan aturan ketat terhadap anak, ini juga efeknya kurang baik. Kalau orang tua memberikan adat ataupun aturan terlalu leha-leha juga terhadap anak, sama juga kurang baik. Makanya pilihlah standarisasi adat dalam sebuah keluarga. Tidak terlalu mengkekang, tidak terlalu menuntut, dan tidak juga terlalu membiarkan. Jadi seimbang antara keinginan, kebutuhan. Orang tua harus bisa memilah dan memilih. Timbulnya apa nanti terhadap psikis anak, psikis kakak-kakak ini nanti gedenya gitu. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik bagi diri kita. Lingkungan yang kurang baik, yang notabene mohon maaf kalau di negara-negara yang sudah berkembang itu banyak sekali aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah. Ada hari bebas, ada hari adat, hari ini kita. Jadi lingkungan mempengaruhi hampir 50%-nya. Jadi lingkungan ini kakak bagi menjadi dua. Yang pertama adalah cara bicara. Kalau kita hidup di ibu kota, pasti cara bicaranya juga beda ketika kita berkomunikasi dengan anak desa ataupun orang-orang biasa kayak kita. Orang-orang bicara kalau lingkungannya di kota itu ya gue, lo begitu kan. Kalau di sini kita ramah. Saya, kamu, aku gitu kan, kakak. Jadi dari situlah karakter itu bisa kita baca gitu kan. Karena posisinya cara bicara itu menentukan bagaimana watak kita. Ya, jangan juga dijadikan tolak ukur, tapi ya ada juga yang berbicaranya kasar tapi ya kadang juga ada baiknya begitu. Jadi harus ada tempatnya lah begitu. Yang kedua adalah emosional. Emosional ini ketika antara teman menjalin sebuah komunikasi sudah biasa saya, kamu, manggilnya lo, gue, mohon maaf bahasanya bahasa kebun binatang keluar semua, tapi itu dibikin sebuah bercanda dan juga sudah menjadi adat biasa. Sehingga yang kita lontarkan itu menjadi biasa dan tidak ada lagi rasa ketersinggungan antara sesama teman. Ya, jadi itu no problem bagaimana kita menyikapi secara baik, bijak antar sesama di lingkungan itu. Yang ketiga adalah tentang pergaulan. Dalam sebuah pergaulan tentu kita mempunyai watak dan juga karakter akhlak masing-masing. Nah, dari situlah kita ataupun kakak-kakak ini bisa menilai akhlak orang itu seperti apa. Ketika si A berbicara, si B berbicara, si C berbicara, D yang menilai. D ini mempunyai penilaian masing-masing terhadap A, B, dan C. Akhlaknya, wataknya, dan juga perilakunya nanti. Dia bisa menilai. Jadi salah satunya adalah akhlak ini timbul ataupun dipengaruhi di samping dari keluarga, lingkungan, yang paling menentukan itu adalah pergaulan. Karena pergaulan itu lebih diterima oleh hati dibanding dengan keluarga. Karena keluarga mah hanya beberapa jam ketemu itu. Contohnya di rumah kita pulang jam 5 sore. Ketemu jam 6, 7, 8. 3 jam doang, jam 9 sudah tidur. Ketika teman di sekolah ketemu dari jam 7 sampai dengan jam 4. Nah, itulah yang bisa kita menentukan akhlak itu. Jadi akhlak itu tercipta salah satunya adalah dari pergaulan. Yang kedua adalah yaitu cara berpikir. Ketika seseorang sudah
mendapatkan motivasi, juga sudah mendapatkan karakternya. Nah, kita lihat dari cara berpikirnya. Logis tidak, logika tidak, benar atau salah ini, terus cemerlang tidak. Nah, ketika itu kita tanamkan cara-cara itu, kemudian berpikirnya dia logis, nah berarti anak ini sudah mempunyai karakter. Kakak-kakak ini karakternya sudah bagus. Adik-adik ini, kakak-kakak ini semuanya sudah baik. Nah, apakah sampai situ saja? Ya, tidak. Ini hanya sebagai tolak ukur kita untuk membedakan mana sih yang harus kita perbaharui, mana sih yang harus kita tambah, dan mana yang harus kita buang. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah ada hal-hal pemicu motivasi dan juga karakter itu sendiri. Yang pertama yaitu ada hasil kerja. Bagaimana hasil kerjanya bagus atau tidak, itu juga mempengaruhi karakter. Itu juga mempengaruhi terhadap motivasi. Bayangkan ketika kakak-kakak ditunjuk oleh pembina untuk menjalankan sebuah kegiatan dan berhasil secara maksimal, pembina juga akan memberikan reward, akan memberikan penghargaan. Sehingga timbul rasa motivasi untuk selalu berpramuka contohnya, untuk selalu berkegiatan, untuk juga selalu ikut dalam sebuah organisasi. Nah itu. Nah karakter itu akan terbentuk ketika mendapatkan penghargaan itu. Wow, timbul rasa semangat dan juga rasa ingin tahunya lebih mendalam. Nah karakternya akan timbul nanti ya ketika dari hasil kerjaan itu, hasil dari kegiatan itu. Yang kedua, pekerjaan yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Ketika kita diberikan rasa tanggung jawab, tapi tanggung jawab itu dianggap sulit, kita bisa memecahkan, motivasi itu akan timbul duluan. Seiring berjalannya karakter yang akan terbentuk, motivasi akan selalu mengiringi. Nah, jadi rasa sebuah motivasi itu akan selalu muncul, akan menjadi rasa kebanggaan tersendirilah ketika kita memecahkan sebuah masalah dengan tepat. Yang ketiga, pengakuan atau penghargaan yang seperti kakak bilang tadi. Hasil kerja bagus, kita bisa memecahkan masalah. Akhirnya dari atasan ataupun dari pejabat ataupun dari kepala kita itu memberikan sebuah pengakuan. Itu senangnya luar biasa. Sehingga timbul rasa motivasi juga yang tambah, karakter pun akan terbentuk. Nah, di situ. Selanjutnya adalah kemajuan serta adanya perihal pertumbuhan. Maksudnya begini. Ketika motivasi dan juga karakter itu diberikan ataupun didapatkan dari sebuah penghargaan, hasil kerja dan juga hasil memecahkan masalah, timbul rasa ingin maju, timbul juga rasa ingin tumbuh sendiri biasanya. Ini terjadi di orang-orang ketika kita ikut bisnis orang lain, ketika kita sudah dirasa mampu untuk membuat bisnis sendiri, membuka lapangan pekerja sendiri, kita akhirnya terbuka wawasannya. Jadi itulah yang dirasakan oleh beberapa orang yang ketika mendapatkan motivasi itu besar. Gitu. Selanjutnya adalah tanggung jawab yang lebih besar dari hal-hal lain. Contohnya begini, dalam tanggung jawab itu ada beberapa yang harus kita urusi, harus ada beberapa yang harus kita benahi. Contohnya, ketika tanggung jawab itu diberikan oleh seseorang, kita menerimanya dengan baik. Nah, motivasi itu akan muncul dan juga karakter akan menyusul. Nah, jadi yang namanya motivasi dan juga karakter itu tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya adalah ada jenis motivasi dan juga karakter. Nah, yang pertama ini adalah motivasi, kakak bedakan menjadi dua. Yang pertama ada eksternal, yang kedua ada internal. Yang pertama jenis-jenis ini harus kita bisa bedakan, karena tidak semua motivasi itu bisa dijadikan sebuah acuan. Yang pertama adalah ada eksternal, ada juga internal. Nah, maksudnya adalah
eksternal ini adalah motivasi di mana motivasi ini datang dari luar diri seseorang dengan suatu harapan dapat menggapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan menguntungkan bagi individu yang bersangkutan. Jadi kakak semuanya begini. Eksternal ini adalah faktor dari luar yang ditimbulkan dalam kepribadian kita yang akan menjadikan diri kita termotivasi atau tidak. Pandai-pandailah kakak sekalian memilih ataupun mendengarkan sebuah motivasi, karena motivasi itu juga tidak selalu harus dijadikan sebuah acuan, karena motivasi sendiri mempunyai ragam dan juga mempunyai masing-masing tujuannya. Nah, harus bisa memilih, memilah dan juga menentukan. Yang kedua adalah ada internal. Apa yang dimaksud dengan motivasi internal ini? Internal ini adalah motivasi ini didapat tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk dapat melakukan sesuatu yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kita sudah mempunyai motivasi sebenarnya, tapi tidak muncul ketika kita ada di dalam situasi yang jatuh, situasi down gitu. Akan timbul motivasi itu ketika ada dorongan. Padahal motivasi itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal ada yang memicu tidak, tinggal ada enggak yang mendorong kita. Intinya kan begitu. Jadi dari eksternal dan internal ini pada dasarnya adalah motivasi terbesar itu datangnya atau adanya adalah di dalam diri kita. Orang lain itu hanya bisa sebagai pendorong, menentukan, memilah ataupun dipilih, yaitu kita yang harus menentukan. Begitu. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis karakter. Kurang lebih ada 4 karakter yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sanguinis. Yang pertama ini adalah boleh dikatakan artinya itu mudah bergaul, aktif orangnya, ekspresif ya. Jadi karakter ini biasanya itu berada di dalam orang-orang organisasi, orang-orang aktivis. Biasanya di kaula muda gitu kan. Orang-orang yang sering menyuarakan tentang keadilan gitu. Terus karakter yang kedua adalah melankolis. Jadi melankolis ini bisa dikatakan dengan detail, agresif, logis, rapi, disiplin. Nah, ini bisa ada karakter ini bisa adanya di dalam ataupun di dalam diri. Yang pertama adalah pendidik, yang kedua pengusaha, yang ketiga adalah bagi mereka perintis bisnis sendiri. Jadi itu lebih terhadap menekankan kepada diri kita untuk selalu harus berhasil, kita harus berhasil. Kemudian karakter yang ketiga adalah ada phlegmatis, yaitu pemerhati atau bisa juga disebut dengan tenang, kalem, pasif, sulit beradaptasi. Nah ini bagi kakak-kakak yang masih baru. Nah biasanya mengenal organisasi itu masih tanda tanya begitu, masih juga untuk mencari tahu, ingin tahu. Biasanya belum timbul tuh karakternya, belum juga kelihatan, masih diam-diam, masih dibikin kalem-kalem, padahal enggak seperti itu, karena masih ada yang ditakuti begitu. Kemudian yang terakhir adalah ini jenis-jenis karakter. Yang terakhir itu ada koleris. Nah ini bisa disebut dengan cerdas, orangnya selalu to the point, percaya diri, mandiri, kreatif. Nah ini bagi
pelaku ketika kita sudah mendapatkan itu dari orang lain, dilihat dengan kacamata sendiri, dialami oleh sendiri, dan juga dilakukan dengan sendiri. Timbul rasa percaya diri dan juga rasa mandiri, kepengen berdiri sendiri, begitu. Ini ada beberapa teori yang harus kakak-kakak nanti ketahui, karena juga teori ini penting untuk menunjang sebuah materi, untuk menunjang sebuah pengetahuan. Yang pertama adalah teori Maslow, yang kedua teori keadilan, teori harapan, yang terakhir adalah ada juga yang disebut dengan teori Maslow ini, teori yang menyatakan bahwa perilaku dan pekerjaan seseorang dipengaruhi oleh adanya dorongan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan. Sudah pasti itu ya. Terus teori keadilan ini ada 3. Ada outcome, yaitu upah ataupun bonus, bisa disebut begitu. Ada input, bentuk nilai yang didapat ataupun yang diterima. Ya, bisa jadi adalah reward lah begitu. Yang ketiga adalah equity inequity, yaitu sebuah kepuasan dalam diri. Yang ketiga adalah teori harapan. Teori harapan ini menyatakan bahwa adanya motivasi adalah suatu akibat dari hasil yang diinginkan ataupun diperoleh dari seseorang. Jadi dalam sebuah teori ini bisa kita bedakan, bisa kita baca nanti kakak sekalian, timbulnya kita termasuk ini dari mana, dan juga kita masuk dalam karakter yang mana. Bisa nanti kakak-kakak berkaca untuk diri sendiri. Selanjutnya adalah tentang proses motivasi dan juga karakter itu sendiri. Proses terjadinya motivasi pada dasarnya menunjukkan suatu dinamika yang diperoleh dari adanya kebutuhan yang sifatnya mendasar. Dari dorongan tersebut lahir sebuah perilaku dan juga tindakan yang berujung pada perolehan kepuasan dari dalam diri kita sendiri, gitu. Sedangkan karakter itu prosesnya adalah karakter sendiri memiliki peranan penting dalam menentukan sebuah elektabilitas dalam komunikasi yang baik. Jadi ketika motivasinya sudah kita dapat, karakternya sudah kita dapat, ya tinggal kita pengaplikasiannya. Pengaplikasian itu bisa dari bentuk cara bicara, sopan santun, akhlak, perilaku yang lain sebagainya, itu bisa kita lihat begitu. Kalau orang sering memberikan motivasi begini, sekuat-kuatnya orang pasti juga membutuhkan pegangan untuk menjadikan dirinya kuat begitu. Jangan sampai kita terbersit, kita tidak butuh orang lain. Jangan. Itu adalah cara berpikir yang salah. Lanjut. Selanjutnya, yang saya banggakan adalah ada cara pemberian motivasi yang efektif. Jadi ada masanya, ada waktunya, ada juga situasinya. Ketika motivasi dan karakter itu diberikan ataupun dibentuk supaya nyampe tik klik gitu pada sasaran. Yang pertama, adanya jaminan harapan terhadap pembenaran masa depan ataupun penjamin masa depan demi keamanan dalam bekerja ataupun kegiatan. Ketika kita diberikan beban, diberikan tanggung jawab, kita diberikan sebuah keamanan. Kamu sudah menjadi ketua, ada apa-apa saya yang jamin, kata pembina. Ada masalah apa, biar kami yang turun. Nah begitu. Sehingga dia ada rasa mental terbentuk, berani untuk berbuat, berani juga untuk bertanggung jawab. Yang kedua adalah adanya hubungan sosial yang sengaja diciptakan dan bersifat kekeluargaan. Kalau teman-temannya sudah diajak berkoordinasi enak, pembinanya diajak ngobrolnya enak, apa yang tidak bisa diselesaikan? Sehingga motivasi itu juga akan mengikuti, akan terbentuk. Karakter pun akan ada dalam diri kita. Selanjutnya adalah kakak sekalian, adanya kesempatan untuk mengembangkan diri.
Ketika sudah timbul dengan disebut dengan tribina itu ya, bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Nah, di sini ketika kita sudah mendapatkan bina diri dalam organisasi, ditempa fisik, ditempa otaknya, diisi dengan ilmu, wawasan, pengalaman, pengetahuan, itu disebut dengan bina diri. Ada juga bina satuan. Ketika bina diri kita sudah mapan, otak kita sudah mumpuni, ya kita aplikasikan untuk membina satuan atau membina kelompok atau juga membina orang-orang. Nah, tinggal terakhir adalah bina masyarakat, itu pengaplikasian dari sebuah bina diri dan juga bina satuan, begitu. Terus selanjutnya adalah adanya penghargaan bagi setiap kegiatan yang sifatnya positif. Ketika kakak-kakak memberikan sebuah ide-ide cemerlang, ketika kakak-kakak juga memberikan support yang luar biasa, pembina melihat, teman-teman kita melihat, akhirnya mereka memberikan sanjungan dan juga penghargaan serta tepuk tangan yang lebih baik dan juga tanggapan yang positif. Nah, itulah bisa memicu kita untuk termotivasi dan juga terbentuknya karakter. Yang terakhir adalah adanya pemberian insentif ataupun adanya pemberian reward, nilai begitu ya. Apalagi sekarang itu kalau di dunia kerja, ketika kita diberikan tugas ya pasti ada penghargaan. Ya udah, kata manajernya, saya naikkan kamu gajinya. Itu termotivasi, sangat-sangat termotivasi. Kakak sekalian, dalam dunia komputer ataupun dalam dunia IT ada istilah namanya GIGO, garbage in garbage out. Jadi bila mana sampah yang masuk, maka sampah juga yang akan keluar. Kalau pikiran kita setiap hari diisi dengan kata-kata kotor, melihat kemaksiatan, melihat juga berbagai macam, tentu karakter kita pun akan terpicu ke arah sana. Jadi isilah otak kita, diri kita itu dengan hal-hal yang baik. Karena kita butuh akan motivasi dan juga karakter itu. Selanjutnya sebagai closing, hidup itu bagaikan bayangan. Cuma bedanya adalah bayangan itu lebih tinggi, gerakannya sama dengan kita, ya kan, kita kemana. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika bayangan itu lebih cepat gerakannya dengan kita, ya itu berarti bayangan siapa? Bagaimana caranya? Ya tinggal kita balik kanan saja. Biarkan bayangan itu yang mengejar kita. Jangan kita yang selalu terbayang-bayang ataupun memikirkan bayangan itu. Nah, satu lagi, kata-kata positif. Kakak sekalian, ada beberapa yang harus kita juga miliki. Tentunya adalah prinsip hidup. Ya bisa itu mah tercipta ataupun tercetus dari sebuah pengalaman ataupun dari kegiatan begitu. Kata Abu Bakar, jangankan teman, bayangan kalian pun akan meninggalkan kalian ketika cahaya itu gak ada. Ketika cahaya itu gelap, meninggalkan kita. Jadi berikan 1% kepercayaan itu terhadap orang. Ketika kita merasa kecewa, tidak terlalu kecewa. Ketika kita merasakan sakit, tidak juga sakitnya berlebihan. Karena persentase kita berikan tidak terlalu banyak. Begitu. Satu lagi, kata Pak Haji Roma Irama, sejarah itu, masa lalu itu adalah sejarah yang akan ikut menentukan sebuah masa depan. Namun ada kalanya bayangan masa lalu itu harus kita kubur dalam-dalam untuk masa depan itu sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan sebagai sharing kepada kakak-kakak penegak, calon penegak ini. Semoga bisa bermanfaat ya, khususnya
buat kakak pribadi dan umumnya buat kakak semua yang ada di sini. Tidak lebih dan juga tidak kurang apa yang kakak berikan, ya semoga bisa dimaklumi, itu saja. Terima kasih, tetap memandu salam pramuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rauf yang telah menyampaikan materi. Semoga materinya bermanfaat. Amin. Dan kesimpulan materi kali ini yaitu di dalam hidup kita memerlukan motivasi dan penanaman karakter supaya hidup kita memiliki intensitas dan arah tujuan untuk masa depan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.